Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, kelas 5 Abdurrahman bin Auf, MI Muda Ceria, Pondang, Ambulu, Jember. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini agar kami tetap semangat untuk membuat video. Mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20, bangsa Indonesia sebenarnya sudah mulai melawan penjajah karena rakyat Indonesia merasa sengsara dengan adanya penjajahan dari Belanda. Bangsa Indonesia merasa sengsara, merasa susah. Akhirnya berusaha untuk mengusir penjajah dari tanah air Indonesia. Meskipun Belanda menggunakan senjata-senjata yang sangat canggih, senjata modern pada masa itu, tapi bangsa Indonesia tidak patah semangat untuk melawan para penjajah Belanda yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Bangsa Belanda terus menjajah Indonesia selama 350 tahun. Indonesia berupaya dengan cara berperang mengusir penjajah Belanda. Meskipun hanya dengan tombak dan senjata seadanya, terus berperang. Namun, seringkali usaha rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah Belanda mengalami kegagalan. Rakyat Indonesia sedih. Rakyat Indonesia sering gagal melawan penjajah. Kenapa? Kenapa rakyat Indonesia sering mengalami kekalahan melawan Belanda? Coba kita pikir, kenapa? Indonesia kalah melawan Belanda pada waktu itu karena yang pertama, rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Mereka melawan sendiri-sendiri, tidak bersatu seluruh Indonesia untuk melawan Belanda. Sedangkan Belanda mempunyai tentara yang sangat banyak dengan senjata yang lengkap. Dengan tentara yang sangat banyak, Belanda bisa menguasai Indonesia, sedangkan Indonesia melawan hanya bersifat kedaerahan. Setiap daerah melawan sendiri-sendiri, tidak bersatu, tidak kompak. Bisa dikatakan tidak serentak. Akhirnya Indonesia, rakyat Indonesia tidak bisa mengusir penjajah pada waktu itu, sering kalah. Yang kedua, kenapa sering kalah? Karena persenjataan bangsa Belanda lebih modern, lebih canggih daripada senjata dari bangsa Indonesia. Kita lihat mereka menggunakan meriam, menggunakan senjata jarak jauh, sedangkan Indonesia hanya memakai tombak dan senjata jarak dekat lainnya, keris. Kalah senjata bangsa Indonesia hingga kalah. Kenapa kalah? Yang ketiga, karena bangsa Indonesia itu sangat mudah untuk diadu domba. Karena kejujuran dan kepolosan dan keramahan bangsa Indonesia, kebaikan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sangat mudah untuk ditipu, diadu domba. Akhirnya bangsa Indonesia melawan bangsa Indonesia sendiri karena politik adu domba yang diterapkan oleh Belanda. Sangat keji memang, tapi itulah kenyataannya bahwa kita dulu kalah karena politik adu domba Belanda. Setelah kalah berperang menggunakan cara menggunakan senjata, bangsa Indonesia berpikir, bagaimana kalau melawan Belanda itu bukan pakai otot, tetapi pakai otak. Akhirnya bangsa Indonesia merubah sistem berperang lewat kekuatan organisasi, lewat kekuatan pikiran. Mereka berembuk
mendirikan organisasi untuk mendidik bangsa Indonesia agar bisa melawan bangsa Belanda. Apabila bangsa Indonesia sudah pintar, maka bangsa Indonesia bisa mengusir penjajah Belanda. Pada masa itu disebut dengan masa pergerakan nasional, karena sudah tidak kedaerahan lagi, sudah mulai menasional pergerakan-pergerakan pada zaman itu lewat organisasi. Pada masa pergerakan nasional dibagi menjadi 3, ya, dibagi menjadi 3 waktu, 3 masa, yaitu yang pertama, kita lihat masa yang pertama adalah masa awal pergerakan nasional. Masa ini pada tahun 1900-an. Tahun 1900-an. Pada masa ini Dr. Sutomo, ini kita lihat fotonya Dr. Sutomo, cendekiawan pada waktu itu, mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, yang kemudian kita kenal setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa yang kedua atau era yang kedua adalah masa awal radikal. Masa awal radikal. Wow, kelihatannya keras ya, radikal ya. Tahun 1920 sampai 1927. Kenapa disebut radikal? Ya, karena organisasi-organisasi pada masa itu sifatnya keras kepada pemerintahan Hindia Belanda. Mereka tidak mau bekerja sama dengan penjajah atau dengan pemerintah Hindia Belanda. Nah, selanjutnya merubah taktik yang tadinya bersifat keras atau radikal itu tidak berhasil, maka ada perubahan strategi, yaitu pada masa moderat 1930-an. Pada masa moderat ini, organisasi pergerakan Indonesia merubah taktiknya, merubah taktik melawan penjajah Belanda yang sebelumnya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dirubah menjadi mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Organisasi-organisasi pada zaman itu bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Bukan ngatok, bukan untuk mendukung pemerintah Belanda, tetapi agar tidak dimusuhi oleh pemerintah Belanda, agar bisa mendidik bangsa Indonesia lebih bebas dengan cara
mau bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada masa moderat itu, tahun 1930-an, para pemuda ingin bersatu. Mereka tidak ingin berperang melawan penjajah sendiri-sendiri. Akhirnya, organisasi pemuda di seluruh Indonesia ingin bersatu. Kemudian mereka mengadakan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Nah, Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian sampai sekarang setiap tanggal 28 Oktober kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kalau 20 Mei tadi Hari Kebangkitan Nasional, kalau 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Para pemuda dalam kongres itu bersumpah. Mereka bersumpah dengan semangat bersama-sama, yaitu yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah sumpah para pemuda agar bisa bersatu untuk melawan penjajah Belanda lewat organisasi atau berperang dengan menggunakan kekuatan organisasi. Sekian dulu video dari kami. Insya Allah di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang proklamasi, ya, termasuk Hari Kemerdekaan Indonesia. Sekian dan terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.